Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita telah selesai bersama-sama mengerjakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya dan memberikan taufiknya kepada kita dan memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Amin. Melanjutkan kembali kajian kita, dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-226, masih dalam bab yang sama, bab ta'dhim hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan kehormatan orang-orang muslim. Dan pada kesempatan ini kita akan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Dan hadis ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk kasih sayangnya kepada umatnya, beliau suka mencium anak-anak kecil, bentuk kasih sayang dan syafaqah dan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang Arab Badui, jadi al-a'rab itu orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di tengah padang pasir, jauh dari pemukiman perkotaan. Ya. Qadima nasun minal a'rab, jadi ada sekelompok orang yang datang dari desa, dari pelosok, menuju atau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian, itu orang-orang yang tinggal di kota Madinah, kalian suka mencium anak-anak bayi atau anak-anak kecil kalian? Faqala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya. Ya, kita, bentuk kasih sayang kita kepada anak kecil adalah kita mencium mereka. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Dan mereka orang-orang yang baru datang menemui Rasulullah itu berkata, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Ya. Karena sebagian sifat orang-orang al-Arab atau orang-orang Arab-Arab Badui, Arab-Arab yang tinggal di pelosokan, mereka memiliki sifat keras, kaku, yang dimana itu ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab Badui tersebut memiliki sifat yang berbeda pada umumnya dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Orang-orang yang tinggal di perkotaan, mereka setidaknya
atau sebagian dari mereka memiliki etika tentang cara berbicara, cara bersikap, ataupun cara berbuat. Adapun orang-orang yang tinggal di pelosokan atau tinggal di desa, jauh dari permukiman perkotaan, maka kita akan mendapatkan sifat-sifat dan karakter yang mungkin agak janggal dan berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika memanggil nama Rasulullah, mereka akan menyebut dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Akan tapi sebagian orang-orang Arab Badui ini ketika mereka memanggil Rasulullah SAW, mereka menyebut dengan nama ya Muhammad, wahai Muhammad. Mereka langsung menyebut nama Rasulullah SAW, dan tentu saja itu adalah kurang beretika dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di kota Madinah. Taib. Sehingga fenomena yang terjadi seperti ini, ketika mereka mengatakan kita tidak pernah mencium anak-anak kami, faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Kata Rasulullah, kalau Allah mencabut sifat rahmat dan kasih sayang dari diri kalian, maka saya, kata Rasulullah, aku tidak bisa membantu apa-apa kepada kalian. Artinya apa? Kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang, sifat lemah lembut daripada kalian, karena kalian tidak pernah berlemah lembut dan berkasih sayang kepada yang lainnya, maka aku tidak bisa membantu apa-apa kepada kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bashar. Rasulullah adalah juga manusia biasa yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali apa yang Rasulullah SAW mampu. Dan mengubah sifat seseorang, mengubah karakter seseorang adalah sesuatu yang merupakan di luar kemampuan Rasulullah SAW. Dan dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berkasih sayang, mencoba diri kita untuk apa? Berlemah lembut, belajar untuk bagaimana menjadi orang yang memiliki sifat rahmat dalam diri kita. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana seseorang itu seharusnya belajar untuk berkasih sayang, belajar untuk berlemah lembut, belajar untuk bertutur kata yang sopan, bersikap yang baik, memiliki tata krama, memiliki etika yang akhlak dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, dan berlemah lembut didapatkan dengan cara apa? Belajar, berusaha mengubah karakter kita menjadi berlemah lembut. Makanya di sini Rasulullah SAW sebutkan kalau kalian tidak mengubah sifat kalian, berlemah lembut kepada yang lainnya, kepada saudara kalian, kepada anak-anak kalian, kepada istri kalian, kepada orang tua kalian, kepada kawan-kawan kalian, maka yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, Allah akan mencabut rasa itu dari diri kalian, dan kalian menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang keras, menjadi orang yang tidak memiliki sifat rahmat dalam hatinya. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajar. Mari kita belajar. Tidak ada orang yang mengatakan, oh saya ini orang yang memang kasar, saya ini memangnya orang yang kaku. Tidak bisa demikian. Kita harus belajar mengubah fungsi diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kepada kita akhlak yang sebelum tidak kita ketahui, akhlak yang sebelum tidak pernah kita kerjakan, akhlak yang sebelumnya tidak pernah kita berhias dengannya dalam kehidupan kita. Kita belajar, kita ubah sifat kita ubah cara berkata kita ubah cara berbicara, cara bertutur kata dan lain sebagainya. Dan itulah merupakan rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk belajar, mengubah karakter kita sebagai orang yang memiliki sifat rahmat dalam kehidupan kita. Hadis yang berikutnya,
Hadis yang ke-227, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nas la yarhamhullah, muttafaqun alaih. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menyayangi, ya, manusia yang lainnya, la yarhamuhullah, maka Allah tidak akan merahmatinya. Ini hadis yang sama seperti hadis yang sebelumnya, ya, dan ini adalah hadis yang semakna dengan hadis yang lainnya, di mana telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang-orang yang berkasih sayang. Allah akan merahmati orang-orang yang memiliki sifat rahmat dalam kehidupannya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang lembut, orang-orang yang memiliki sifat rahmat, memiliki akhlak dalam hidupnya, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhaman fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah orang-orang yang di muka bumi, sayangilah apa yang ada di muka bumi, karena rahmat atau bentuk kasih sayang kita bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun kita diperintahkan untuk menuangkan sifat rahmat kita. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwasanya ada yang mengatakan kalau kita memberikan makan hewan akan mendapatkan pahala. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita memberikan makan kepada hewan, burungkah, ikankah, kucingkah, apakah kita mendapatkan pahala juga ya Rasulullah? Sebagaimana kita memberikan makan atau memberikan makanan kepada manusia yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli dzati kabidin ratbatin sadaqah. Jikalau engkau memberikan makan kepada setiap yang memiliki jantung yang basah, yang masih berdetak, yang masih bernapas, maka itu merupakan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam, ya. Mengajarkan kita untuk apa? Berkasih sayang kepada seluruh yang ada di muka bumi. Kepada pepohonan, ya. Kita dilarang dalam agama kita untuk membuat kerusakan, menghancurkan pohon, memotong pepohonan, ya, membuat kegaduhan, membuat kotor jalanan. Bahkan di antara, ya, cabang-cabang keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan, membersihkan gangguan, membersihkan kotoran dari jalanan. Itu merupakan cabang keimanan kita. Jadi kalau kita bisa melihat ada ajaran atau Islam yang mengajak kepada kekerasan, Islam yang mengajak kita untuk tidak bersikap rahmat kepada yang lainnya, maka kenalilah itu bukan merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Rahmat Allah, ya, tiada batas. Maka kalau seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia adalah orang yang sangat beruntung. Khususnya, ya, rahmat Allah yang menyebabkan dia masuk surga. Karena seseorang masuk surga bukan karena amalannya. Surga itu bukan merupakan balasan dari amalan yang kita perbuat. Akan tapi amalan-amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, pengorbanan yang kita lakukan untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita adalah sebab yang mendatangkan rahmat Allah, yang dimana rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan rahmat Allah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga? Kita mengetahui seorang wanita, ya, yang disebutkan dalam hadis dia adalah wanita yang sering berbuat maksiat, pezina. Suatu hari dia menunjukkan sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya kepada seekor anjing yang kehausan. Dia turun ke dalam sumur mengambilkan air dan meminumkan air tersebut kepada anjing tersebut. Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wanita tersebut masuk ke dalam surga, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berkasih sayang, menunjukkan rahmatnya kepada anjing atau kepada
segala sesuatu yang apa? Ada di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-228, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir fa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin wa dzal hajah. Jadi hadis ini juga hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang sekitar kita. Tidak menjadi orang yang egois. Tidak menjadi orang yang maunya sendiri. Kita harus memperhatikan keadaan sekeliling kita. Khususnya bagi orang-orang yang menjadi imam. Yang dimana ada orang-orang yang ikut sholat di belakangnya. Ketika dia menjadi imam, dia harus mengetahui keadaan makmumnya. Tidak bisa dia menjadi imam kemudian membaca atau memanjangkan sholatnya sesuai dengan kemampuan yang ia rasa ia mampu. Dia harus membuat durasi sholatnya sesuai dengan keadaan makmum secara umum. Makanya Rasulullah menyebutkan di sini, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila kalian sholat bersama manusia, artinya kalau kalian sholat menjadi imam, falyukhaffif, maka takhfifkanlah, ringankanlah. Dan maksud dari takhfif di sini, meringankan di sini adalah meringankan yang masih dalam kadar normal, kadar wajar. Bukan berarti meringankan sholat di sini sampai membuat sholat tersebut kehilangan tumakninahnya misalnya. Menggugurkan kewajibannya. Kita punya 2 sujud dalam 1 rakaat, iya apa tidak? Sebagian orang menganggap kalau kita mau meringankan sholat berarti kita hanya 1 sujud saja. Tidak perlu sampai 2 sujud. Maka ini tidak boleh. Karena ini apa? Menggugurkan kewajiban. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, meringankan sholat di sini adalah meringankan akan tetapi masih dalam keadaan apa? Sholatnya tersebut sempurna. Sholatnya tersebut tidak terganggu rukunnya, wajibnya, ya, tumakninahnya. Itu yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meringankan sholat kita? Ya. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal-kabir. Karena di belakang kita ada orang yang lemah, mungkin orang yang sakit, orang yang baru sembuh, ya. Kemudian was-saqim, orang yang sakit misalnya. Dhaif, para wanita mungkin sholat di belakang kita, anak kecil mungkin ya, tidak kuat berdiri lama. Was-saqim, atau orang-orang yang sakit. Wal-kabir, atau orang yang sudah tua. Maka sebagai imam tidak bisa, ya, ketika melihat di belakangnya ada orang yang tua, ya, atau ada orang yang sakit, atau ada orang yang lemah, anak kecil, misalnya ada wanita yang sholat di belakangnya, ada bayi misalnya, kemudian dia memanjangkan sholat yang dimana memanjangkan itu berlebihan, yang akan membuat makmumnya menjadi apa? Kesusahan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, terlalu panjang sholatnya, makmum tidak akan khusyuk lagi sholatnya, sehingga inti dari sholat tersebut tidak akan didapatkan. Fungsi dari kita sholat adalah apa? Untuk kita bisa khusyuk. Tanpa khusyuk sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabatnya. Kemudian terdengar suara bayi yang menangis, maka dipercepat sholatnya oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW khawatir ibu dari bayi tersebut nggak mungkin khusyuk sholatnya. Melihat anaknya nangis di hadapannya, apakah bisa khusyuk sholatnya? Tidak bisa. Begitu juga makmum yang di sekitarnya. Mendengar tangisan dari bayi tersebut, mungkin akan terganggu sholatnya. Ya. Inilah dia adalah
bagaimana luasnya dan jauhnya pandangan Rasulullah SAW memperhatikan keadaan memperhatikan umatnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan wadhal hajah, atau mungkin ada orang yang punya keperluan. Biasanya ada masjid yang merupakan masjid transit, ya, masjid yang merupakan rest area misalnya. Di masjid tersebut adalah masjid yang digunakan oleh orang-orang yang sedang traveling, kemudian singgah di sana untuk misalnya makan, atau misalnya untuk ke toilet. Di sana ada musola atau ada masjidnya. Maka tempat-tempat seperti itu tidak boleh imamnya terus kemudian memanjangkan sholatnya. Karena orang-orang yang ke situ mereka akan melanjutkan perjalanannya misalnya. Ya. Atau di masjid-masjid yang lainnya, di mana kita bisa melihat misalnya ada segerombolan orang yang baru datang. Misalnya naik mobil, turun dari mobil, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di masjid. Ya, orang-orang yang tumben ke masjid tersebut. Bisa jadi adalah orang dari luar kota yang datang ketika mereka memiliki keperluan di kota ini. Maka ketika melihat hal tersebut, imam harus tidak memanjangkan sholatnya. Karena mereka mungkin akan melanjutkan perjalanannya. Dipanjangkan sholatnya mungkin ketinggalan bus, ketinggalan pesawat dan lain sebagainya. Inilah dia, syariat Islam itu mengandung penuh hikmah, bijaksana, membawa kemaslahatan bagi umatnya. Tidak ada syariat dalam Islam yang membawa mudarat. Semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW mendatangkan maslahat, kebaikan. Ketika seorang menganggap di dalam syariat tersebut ada sesuatu yang merugikannya, maka itu merupakan sesuatu yang tidak ketahui hikmah di baliknya. Yang perlu kita imani dan kita yakini, seluruh syariat dalam Islam mendatangkan kemaslahatan. Walaupun zohirnya mungkin sesuatu yang tidak disukai oleh atau tidak disenangi oleh manusia. Taib, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila kalian sholat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka silakan panjangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat sunnah, sholat malam, ya, di rumahnya, Rasulullah SAW sholatnya dalam satu rakaat membaca ayat yang sangat panjang. Rakaat pertama Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah lanjut kepada surat An-Nisa. Selesai An-Nisa lanjut kemana? Al-Imran. Dalam satu rakaat itu dipanjangkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Akan tapi ketika sholat bersama para sahabatnya, pada umumnya Rasulullah SAW meringankan sholatnya. Akan tapi meringankan ini juga bukan berarti kita tadi saya sebutkan menggugurkan kewajiban ataupun bahkan rukun sholat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia bentuk syafaqah. Sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak ada orang yang paling sayang kepada kaum muslimin di dunia ini melainkan Rasulullah SAW. Tidak ada. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku. Dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah pernah mendoakan Aisyah. Ya, di rumahnya Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang diketahui ataupun dosa-dosanya yang tidak diketahui oleh Aisyah." Melihat Rasulullah mendoakannya, Aisyah tertawa. Tertawa bahagia melihat suaminya mendoakannya. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, apakah engkau tidak senang, ya, aku mendoakan engkau seperti ini?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tentu saja aku bahagia wahai Rasulullah SAW." Kata Rasulullah SAW, "Seperti itulah doa yang aku baca setiap salatku untuk umatku," kata Rasulullah SAW. Kita selalu didoakan oleh Rasulullah SAW untuk diampuni dosa kita setiap salatnya. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dalam hal syariat, kita mendapati banyak sekali hadis Rasulullah SAW tidak jadi, ya, atau berusaha agar umatnya tidak terbebani dengan sebuah syariat.
Seperti misalnya Rasulullah menyebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Akan tapi kalau diwajibkan oleh Rasulullah SAW tentu saja berat. Ya. Kenapa? Karena kalau artinya wajib, ketika orang meninggalkan hal tersebut dia akan berdosa. Misalnya orang lupa membawa siwaknya ketika berjalan ke masjid, sehingga ketika dia tidak bersiwak ketika ingin sholat, maka dia akan berdosa. Rasul tidak menginginkan hal ini terjadi. Makanya Rasulullah tidak wajibkan. Dalam hadis yang lainnya, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setelah selesai wudu. Tapi tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lainnya, laula nasyqa ala ummati la amartuhum, akan aku perintahkan kepada mereka untuk mentakhirkan sholat isya. Sholat isya dijadikan apa pada waktu yang terakhir, sudah hampir jam 12 malam. Ya. Akan tapi Rasulullah tahu sebagian dari umatnya tidak mampu untuk apa melek sampai jam segitu, sehingga menjadi sebuah sunnah kalau seorang itu sepakat satu masjid untuk mengakhirkan waktu isya, tidak sampai kepada derajat wajib. Ya. Kisah ketika Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah di masjid. Pada malam pertama Rasulullah SAW keluar sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Malam kedua sahabat yang datang lebih banyak ngumpul di masjid ketika sholat tarawih pada bulan Ramadan. Malam ketiga tambah banyak lagi. Malam berikutnya Rasulullah SAW tidak keluar. Sahabat berkumpul semuanya. Karena dari bibir ke bibir, mulut ke mulut, ya, menjelaskan tentang ada sholat berjamaah di masjid. Sahabat antusias datang semuanya. Rasulullah tidak keluar pada malam tersebut. Malam berikutnya tidak keluar lagi. Malam berikutnya tidak keluar lagi Rasulullah SAW. Kemudian pada malam berikutnya Rasulullah keluar dan mengatakan kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, innahu la yakhfa alayya makanukum. Sungguhnya aku tahu kalian tuh semua ngumpul di masjid. Aku tahu, bukannya aku tidak tahu, kata Rasulullah SAW. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum. Akan tapi aku nggak keluar, kenapa? Karena aku takut sholat tarawih berjamaah di masjid itu akan menjadi wajib. Fata'jizuna anha. Dan aku yakin kalian pasti akan keteteran, pasti akan kesulitan, pasti akan terbebani, kata Rasulullah SAW. Makanya aku tidak keluar, sehingga tidak menjadi syariat tersebut menjadi karena pada saat itu Al-Quran atau wahyu sedang masih turun. Segala sesuatu bisa berubah menjadi wajib. Allah bisa mewajibkan apapun yang ia kehendaki. Dan Rasulullah SAW khawatir kalau Rasulullah SAW terus keluar, kemudian syariat turun menjadi wajib, maka akan berat. Karena pada kenyataannya, ya, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini hadisnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya in kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yada'ul amal. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka meninggalkan suatu ibadah. Artinya apa? Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk mengerjakan semua amalan secara kontinu setiap harinya. Akan tapi kadang-kadang Rasulullah SAW meninggalkan, tidak mengerjakan amalan tersebut pada suatu hari. Kenapa? Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Padahal Rasulullah senang mengerjakan amalan tersebut. Contoh, salat duha misalnya. Rasulullah SAW mencintai salat duha. Dan Rasulullah SAW senang sekali mengerjakan salat duha. Dan begitu mudah bagi Rasulullah SAW untuk terus mengerjakan salat duha sepanjang umurnya, sepanjang tahun, sepanjang hari. Akan tapi ditinggalkan Rasulullah SAW suatu hari. Kenapa? Khasyata an ya'mala bihin nas fayafrada alaihim. Karena takut kalau manusia juga ikut-ikutan seperti itu akan menjadi wajib. Makanya derajat ibadah tersebut tetap hanya menjadi sesuatu yang
sunnah, dianjurkan. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Contoh yang lainnya ketika puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Ada yang tahu puasa wisol? Puasa wisol adalah puasa yang berkelanjutan. Di mana orang yang berpuasa wisol, misalnya orang tersebut puasa 3 hari tanpa berbuka sedikit pun. Siang malam terus berpuasa. Besok paginya lanjut puasa lagi. Malamnya lanjut puasa lagi, tidak berbuka sedikit pun. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yanhana 'anil wisal. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa wisal yang jenis seperti tadi itu. Karena kita sebagai umat muslim, ketika matahari terbenam, kita harus berbuka. Bahkan disuruh bersegera untuk berbuka. Tidak menunda-nunda berbuka. Tapi Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berpuasa wisal. Kenyataan yang terjadi, Rasulullah SAW pribadinya, sendirinya, beliau mengerjakan atau mempraktekkan puasa wisal tersebut. Ketika Rasulullah melarang umatnya, Rasulullah mengerjakan hal tersebut. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tapi engkau berpuasa wisal ketika engkau melarang kita untuk berpuasa wisal itu. Kata Rasulullah SAW, inni lastu kahayatikum. Sungguhnya aku ini tidak sama seperti kalian. Aku ini berbeda. Keadaanku dan keadaan kalian itu berbeda. Apa yang membuat berbeda? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini muttafaqun alaih. Sungguhnya aku bermalam. Atau pada malam harinya kata Rasulullah SAW, aku melewati malam hariku yut'imuni rabbi wa yasqini. Dalam keadaan Allah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Ini yang perlu kita jelaskan. Sekarang banyak orang yang salah memahami hadis ini, menganggap maksud dari sungguhnya aku melewati malamku, Allah memberikan aku makanan minum, yaitu Allah menurunkan makanan dari surga. Kenyataannya bukan demikian. Karena kalau kenyataan demikian kata para ulama, tidak ada artinya puasa wisal tersebut. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau juga puasa wisal kan? Tidak berbuka sampai pagi lagi. Berarti malam hari itu enggak makan, enggak minum sedikit pun. Kalau arti dari hadis ini adalah Allah turunkan kepada Rasulullah makanan dari surga, artinya Rasulullah makan berarti enggak puasa wisal dong. Iya apa tidak? Maka ini akan menyalahi maksud dari hadis ini. Kata para ulama, maksud dari yut'imuni rabbi wa yasqini, Allah memberikan aku dan makan dan minum, maksudnya apa? Ketika Rasulullah SAW beribadah di malam harinya, ketika Rasulullah salat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merasakan kenikmatan yang luar biasa, bahagia yang luar biasa. Sehingga dengan bahagia itu Rasulullah nggak kepikiran makan lagi. Karena orang kalau mencapai ghayatul farah, mencapai puncak kebahagiaan, euforia yang begitu tinggi, maka dia akan melupakan yang namanya lapar dan haus. Dan ini terjadi. Contoh, ada orang yang lapar, haus, kemudian tiba-tiba anaknya yang hilang 2 tahun muncul di hadapannya, datang pulang ke rumahnya. Masih nggak dia lapar atau haus? Lupa dengan lapar dan haus. Kenapa? Saking bahagianya waktu itu. Rasa puncak bahagia yang begitu luar biasa akan menghilangkan rasa lapar dan haus pada diri. Dan itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ketika beliau bertahajud, sholat malam, berdoa, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa sehingga apa? Nggak kepikiran makanan minum lagi. Itu maksud dari hadis ini. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku melewati malamku, kata Rasulullah SAW, Allah memberikan aku makanan minum. Maksudnya apa? Nggak kepikiran makanan minum, kata Rasulullah SAW. Saking bahagianya. Begitu juga sebaliknya. Ketika orang merasakan kesedihan yang begitu luar biasa, akan lupa dia makanan minum. Ya, orang yang lapar sekarang misalnya, lapar, haus, kepingin makan. Kemudian tiba-tiba mendengar kabar anaknya meninggal. Shock. Masih gak kepikiran makan? Enggak akan kepikiran makan lagi. Kenapa? Karena shock.
Ya, karena merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Ya. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi maknahu, jadi makna atau arti dari yut'imuni rabbi wa yasqini, Allah memberikan aku dan makan dan minum, maknahu yaj'alu fiyya quwwatan man akala wa syariba. Allah memberikan aku tenaga, kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Ini adalah penjelas bahwasanya arti dari hadis itu bukanlah Allah menurunkan makanan. Ya, jadi sebagian orang ada yang memahami hadis ini Allah menurunkan makanan bagi Rasulullah kepada Rasulullah dari surga yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, maksudnya Allah memberikan tenaga dan kekuatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang makan dan minum, sehingga ketika tanpa makanan dan minum pun Rasulullah masih memiliki kekuatan. Jadi itu dia adalah sekali lagi bentuk kasih sayang Rasulullah SAW tidak menginginkan kepada umatnya untuk memaksakan diri sehingga memberikan mudarat kepada dirinya. Ya, orang yang berpuasa dari subuh sampai maghrib itu kadang-kadang ada yang pingsan. Kenapa? Terlalu panas, capek misalnya ketika berpuasa, harus bekerja. Kemudian misalnya ketika misalnya dia memiliki sebuah penyakit yang dimana penyakitnya itu misalnya membuat dia menjadi lemas ketika berpuasa. Nah, kalau antara subuh dengan maghrib saja banyak orang yang keteteran, banyak orang yang tidak kuat. Bagaimana kalau seandainya puasa itu dijadikan menjadi 24 jam? Tentu saja tidak akan mampu. Ya. Itu dia adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Kemudian dari sini kita bisa mengambil sebuah kaidah. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis yang kita dapatkan, di mana hadis-hadis tersebut bertentangan. Dalam arti ada hadis-hadis yang bersifat qauliyah, yang merupakan ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat demikian, Rasulullah melarang kita untuk melakukan ini. Itu namanya hadis qauliyah, hadis yang merupakan ucapan Rasulullah SAW. Kemudian ada yang namanya hadis fi'liyah, hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan ini, kan Rasulullah SAW mengerjakan ini, Rasulullah berbuat ini, Rasulullah tidak mengerjakan ini, Rasulullah tidak suka ini. Itu namanya hadis apa? Hadis fi'liyah. Kalau ada hadis qauliyah dan fi'liyah, ucapan dan perbuatan Rasulullah ini bertentangan dan dua-duanya sahih, maka yang mana kita lakukan? Yang mana kita dahulukan untuk diri kita? Maka disebutkan oleh para ulama, yang kita dahulukan untuk diri kita, yang kita praktekkan dalam hidup kita adalah hadis qauliyah, adalah hadis yang bersifat ucapan perintah Rasulullah SAW merupakan ucapan. Kenapa? Karena bisa jadi hadis-hadis yang berisi tentang perbuatan-perbuatan Rasulullah, ya, bisa jadi itu merupakan khususiyah, kekhususan yang hanya diperbuat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana contohnya puasa wisol ini. Ya, Rasulullah melarang kita untuk puasa wisol, akan tapi beliau mengerjakannya. Berarti puasa wisol itu merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Contoh yang lainnya, Rasulullah hanya mengizinkan seorang laki-laki menikah 4. Akan tapi Rasulullah nikah berapa orang? Lebih dari 4. Artinya apa? Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Kita sebagai umatnya paling banyak 4. Seperti itulah ya kita bermuamalah, kita menyikapi kalau ada hadis-hadis dari ucapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah yang bertentangan dan dua-duanya sahih. Ya, jadi itu dia kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Taib. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan kita manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.